Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Jadi ini tuh kegiatan saya dari jam 4 subuh ya teman-teman. Hari ini saya mau masak buat yang mau ngerontokin jagung. Nah itu tadi saya udah masak nasi ya teman-teman. Nasinya udah saya aron semalam. Semalam itu saya tidurnya udah jam 11-an gitu ya. Saya udah ngaron nasi, terus udah goreng ikan juga. Untuk sayurannya juga sebagian udah saya iris semalam. Nah ini saya lanjut lagi. Karena kalau udah diiris-iris kayak gini tuh kan banyak ya, jadi nggak muat di kulkas. Oke, jadi saya udah selesai iris-iris sayur kolnya. Ini mau saya salin ke baskom yang lebih besar karena udah nggak muat lagi di yang kecil. Oke lanjut, di sini saya mau langsung aja buat masak sayurannya ya teman-teman. Nah ini saya mau ngecek nasinya dulu karena ini tuh udah agak lama. Tadi itu sehabis iris sayuran saya itu ngulek bumbunya dulu ya teman-teman. Bumbu untuk sayur kolnya. Nah di sini saya mau numis pakai minyak yang dari mama saya. Nah jadi ini saya udah siapin bawang merah yang diiris-iris, terus yang ditumbuk itu ada merica, bawang putih sama jahe. Jadi saya pakai bumbu yang dihalusin kayak gini biar lebih berasa gitu ya bumbunya. Nah di sini saya nambahin air biar bumbunya itu nggak menggumpal. Semalam itu saya benar-benar ngantuk karena lumayan lama ya menggoreng ikannya. Soalnya ikannya lumayan banyak yang digoreng. Terus saya juga siapin bumbu untuk ikan gorengnya pas semalam. Jadi saya itu masih ngantuk banget sih sebenarnya. Tapi kalau digoreng udah jam segini juga nggak akan keburu ya. Karena kan kalau menggoreng itu biasanya lumayan lama. Jadi biasanya saya itu goreng ikan malam, biar pas paginya saya tinggal ngebalado ikannya aja. Nah oke, ini sayurannya saya aduk karena ini tuh kayaknya udah nggak muat. Jadi biar menyusut gitu. Untuk nasinya di sini saya masak 5 liter ya teman-teman. Tapi nanti bakal ditambah lagi karena kata Pak suami nggak cukup. Padahal kan yang kerjanya juga cuma 7 orang. Yang ngerontokin jagungnya katanya cuma 7 orang. Terus yang muat jagungnya pas udah dirontokin itu mungkin 10 orang kali ya. Kata Pak suami masak 6 liter aja, tapi saya bilangnya udah kebanyakan. Saya juga kayak kurang pintar gitu sih kalau soal kayak ngira-ngira gitu ya teman-teman. Tapi nanti ini tuh nasinya bakal ditambahin lagi ya, saya masaknya di magicom karena kata Pak suami nggak akan cukup. Tapi nanti nasinya itu bakal sisa banyak ya. Karena nasinya udah kebanyakan. Sebenarnya 5 liter itu udah cukup untuk mereka semua. Tapi kata Pak suami ditambahin lagi, jadi ya udahlah ya. Nanti bakal saya kasih ke kakak ipar saya. Bahkan setelah saya bagi ke kakak ipar saya, ternyata yang di magicom juga masih banyak ya teman-teman, masih belum kesentuh sama sekali. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi ini tuh sayurannya udah saya kasih garam sama masako. Ini tuh saya icip berkali-kali karena takutnya nanti malah kurang garam atau kelebihan garam. Nah, di sini saya udah ngerendam bihun ya tadi, udah saya potong-potong juga. Saya ngerendamnya tadi pakai air panas ya, teman-teman, karena saya lupa pas dari awal itu nggak saya rendam. Jadi biar cepat saya rendam pakai air panas. Nah ini saya tambahin masako lagi karena masih kurang gitu ya teman-teman. Kalau masak yang lumayan banyak kayak gini saya itu suka takutnya nanti malah nggak sesuai selera gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini tuh kayaknya udah pas. Dan lanjut, di sini saya mau aduk nasinya dulu. Ini tuh agak susah saya aduk ya. Nah di sini saya ngaduknya berdiri di tempat yang tinggi ya teman-teman karena susah. Oh ya mohon maaf ya, di dubbing kali ini agak berisik karena di depan itu ada anak-anak yang lagi pada main.
Saya dabinya udah sore hari, harap dimaklumin ya, karena biasanya sore hari kayak gini anak-anak itu suka main di depan. Oke, jadi sayurannya udah matang ya. Jadi ini mau langsung aja saya angkat. Oh ya, di sini saya pakai wadah yang punya kakak ipar saya ya, teman-teman. Teman-teman pasti udah bisa tebak lah ya, ini tuh punya siapa. Punya siapa lagi kalau bukan punya kakak ipar saya. Dia kan sukanya serba hijau ya. Jadi tadi itu kakak ipar saya datang nanyain apakah saya mau pinjam wadahnya ini atau enggak. Karena kan susah juga ya pergi ke kebun bawa wadah saya, tempat saji saya yang kayak gini. Makanya ya udah saya pinjam aja. Soalnya saya itu belum punya wadah yang buat lauk kayak gini ya teman-teman, yang ada tutupannya keras kayak gini. Biasanya pakai punya mama mertua yang kayak gini juga tapi warnanya biru. Cuma pas suami lupa ngambilnya. Jadi di sini tuh saya pakainya peralatan dari rumah kakak ipar saya ya teman-teman. Dari pancinya, wajannya yang besar buat ngaron nasi juga punya kakak ipar saya. Soalnya saya itu nggak punya yang besar-besar kayak gini ya teman-teman, kayak panci, wajan, dan lain-lain. Di rumah saya ini masih benar-benar yang seadanya aja ya. Yang saya beli itu yang saya pakai. Saya nggak beli yang jarang dipakai karena juga kan saya nggak punya tempat buat naruh gitu ya. Apalagi dapur saya ini sangat-sangatlah sempit kayak gini. Alhamdulillah sih, walaupun peralatan di rumah saya ini masih seadanya, tapi alhamdulillah udah cukup menurut saya. Kalau misalkan ada masak yang lumayan banyak, ya tinggal pinjam punya kakak ipar saya. Lagian juga buat apa beli yang besar-besar kayak gini. Kalau minjam kan boleh ya, cuma di kakak ipar juga. Ini tuh nanti juga bakal jarang dipakai ya, paling kepakainya pas ada acara yang besar gitu, kayak masak-masak yang banyak, terus kayak buat yang kerja di kebun kayak gitu. Nggak kepakai setiap hari. Jadi saya nggak terlalu mentingin buat beli. Ini aja wajan saya yang lumayan agak besar ini sekarang udah jarang kepakai ya teman-teman. Karena saya sukanya pakai yang kecil. Soalnya kalau pakai yang besar ini ribet juga ya pas nyucinya, kayak lebar gitu. Nah, tidak terasa ya teman-teman, ini ikan gorengnya udah saya balado. Nah, jadi tadi itu saya ngebalado ikannya 2 kali ya teman-teman, karena sebelumnya kan ikannya itu terbagi 2, buat yang ngerontokin jagung sama yang buat muat jagungnya. Sebelumnya bumbunya itu nggak cukup, jadi saya balado lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi ini aja ya teman-teman, yang di wadah bulat ini mau dibawa ke kebun. Terus di tempat saji pink itu yang buat di rumah aja. Nanti yang buat jagungnya bakal makan di sini. Oke, lanjut. Alhamdulillah ya, untuk lauknya udah pada matang. Di sini saya mau lanjut buat salin nasinya ke tempat nasi ini. Jadi ini tuh tempat nasinya juga punya kakak ipar saya, teman-teman. Karena memang saya nggak punya. Yang kayak gini juga biasanya jarang kepakai ya, teman-teman. Jadi ya udah minjam aja. Pokoknya biasanya kalau ada masak yang lumayan banyak kayak gini, kakak ipar saya itu udah nawarin. Misalkan kalau ada yang mau dipinjam, katanya ambil aja gitu. Jadi saya nggak perlu buat beli-beli ya teman-teman. Soalnya juga kan rumahnya kecil, belum cocok punya banyak peralatan dapur. Nah, jadi tadi itu saya nanyain ke pas suami apakah nasinya udah cukup kayak gitu. Dan ternyata katanya ditambah lagi. Nah, ini saya mau panasin dulu nasi sisaan yang semalam ya teman-teman, karena kan sayang juga nasinya masih bagus. Dan udah saya salin untuk nasinya. Untuk wadah sisaannya itu saya simpan ya karena nggak kepakai. Jadi wadah punya kakak ipar saya itu dari mulai yang kecil sekali sampai yang besar. Yang kepakai itu cuma 2 ya. Oke, lanjut. Jadi ini saya mau lap-lapin meja. Oh ya, tadi itu pas suami udah beli es batu ya buat dibawa ke kebun. Cuma karena udah nggak muat lagi di motor, jadi es batunya ditinggal dulu. Nanti kalau misalkan ada yang lewat yang mau kerja juga buat bantuin di kebun, saya disuruh buat nitipin es batunya.
Oke, lanjut lagi. Ini saya tinggal sapu-sapu aja ya, teman-teman. Terus di sini saya mau lanjut buat masak nasi di Magicom aja. Alhamdulillah urusan di dapur udah kelar. Jadi di sini saya mau lanjut buat rapihin pakaian ya. Ini tuh yang udah 2 kali saya lipat. Jadi yang saya lipat pas kemarinnya itu sekali ya, teman-teman. Terus kemarin nambah lagi. Baru sekarang sempat dirapihin ya, teman-teman. Sebenarnya di keranjang juga masih ada pakaian yang belum dilipat. Itu tuh pakaian yang udah lama ya, pas saya ke rumah mama saya. Jadi kan saya ada pakaian yang dijemur. Nah, diangkat sama Pak suami terus dimasukin ke keranjang. Cuma sampai dengan sekarang belum sempat saya lipat, soalnya saya itu biasanya lipat pakaian yang baru diangkat dari jemuran. Jadi yang di keranjang suka ketunda gitu buat ngelipatinnya. Soalnya kalau mau dilipat sekalian itu lumayan banyak banget ya, teman-teman. Jadi kadang males. Oke, sekarang saya tinggal sapu-sapu di sini aja. Untuk gordennya udah saya buka ya. Terus untuk mainannya juga udah saya rapihin. Abaikan aja ya, ini tuh yang agak berantakan kayak gini. Ada karung-karung di sini, terus ada mainan juga. Nah, lanjut saya mau sapu-sapu juga di luar. Ini tuh ada sampah-sampah kayak kertas gitu ya. Biasanya anak-anak suka nyampah di sini. Ini tuh masih jam 7 pagi ya, teman-teman. Mataharinya udah mulai nongol lagi. Nah, ini saya mau sapu juga di area sini. Jadi ada kayak kantong kresek gitu. Kemarin pas suami yang bersihin ikan, jadi kantong kreseknya cuma dibuang aja di sini. Nah, biasanya untuk sampah-sampah yang ada di sini saya kumpul lagi, mau saya bakar. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.